Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian yang nonton ini berada. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, Kampus Bekasi. Kali ini kami bertiga akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Kualitas Iklan PT Indofood dalam Bahasa Indonesia, sekaligus analisis SWOT dan profil perusahaan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Faiza Hilmi Amadafi dengan NPM CA2311100099 dan saya Muhammad Rizky Arianto dengan NPM CA2311100076 dan yang terakhir ada Sylvia Putri Rahmayeni dengan NPM CA2311100034. Untuk pembukaannya, kami awali dengan daftar isi, yaitu ada pendahuluan, profil PT Indofood, sejarah PT Indofood, apa itu visi misi PT Indofood, serta strategi inovasi konsep iklan PT Indofood. Lalu juga nanti kami akan menayangkan cuplikan iklan dari produk PT Indofood ini, yaitu iklan Indomie. Lalu kami akan menganalisis SWOT-nya dari iklan tersebut, serta menyampaikan dampak penggunaan bahasa Indonesia pada iklan Indomie, serta evaluasi efektivitas bahasa dan visualisasi iklan Indomie, kemudian kesimpulan, dan terakhir penutup. Yang pertama ada pendahuluan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan pangan terkemuka di Indonesia dengan produk-produk yang dikenal luas oleh masyarakat. Keberhasilan dalam membangun citra mereknya tidak hanya didukung oleh kualitas produk, tetapi juga oleh strategi periklanan yang relevan dan efektif. Penggunaan bahasa Indonesia dalam iklan menjadi kunci untuk menjangkau target pasar dan menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Tentu saja analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas iklan Indofood, meliputi aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau biasa kita sering sebut dengan SWOT, serta menggali bagaimana pendekatan periklanan mencerminkan visi perusahaan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan strategis yang bermanfaat bagi pengembangan iklan di dunia bisnis. Selanjutnya yaitu ada profil PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sendiri adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar Indonesia, didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama awal PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Indofood pada tahun 1994. Indofood memiliki kantor pusat di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Jakarta. Sebagai perusahaan Total Food Solution, Indofood mengelola seluruh proses produksi makanan, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Produk-produknya mencakup seperti mie instan, tepung terigu, makanan ringan, susu, minyak goreng, bumbu masak, dan minuman. Beberapa merek terkenal yang dimiliki Indofood adalah Indomie, Supermie, Sarimie, Citato, dan Club. Indofood juga memiliki beberapa divisi utama seperti Bogasari yang bergerak di bidang tepung terigu, Indofood CBP, produk konsumen bermerek, dan agribisnis. Perusahaan ini tidak hanya melayani pasar domestik saja, tetapi juga mengekspor produknya ke berbagai negara di Asia seperti Australia dan Eropa. Indofood dikenal dengan inovasi produknya dan komitmen terhadap keberlanjutan, termasuk praktik produksi yang ramah lingkungan. Perusahaan ini terus berkembang dengan visi untuk menjadi pemimpin di industri makanan dan minuman global. Berikutnya ada sejarah PT Indofood. Pada tahun 1968, PT 51 Sakyo Industri Pangan didirikan dan mulai memproduksi Supermie, mie instan pertama di Indonesia. Berikutnya pada tahun 1972, PT Sanmuru Food Manufacturing mulai memproduksi Indomie yang kemudian menjadi salah satu merek mie instan paling ikonik. Di tahun 1982, PT Sarimi Asli Jaya didirikan untuk memproduksi Sarimi, memperluas portofolio mie instan grup Salim. Di tahun 1990, PT Pangan Jaya
Intikusuma didirikan yang menjadi cikal bakal PT Indofood Sukses Makmur. Di tahun 1994, perusahaan berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan mulai dikenal sebagai produsen makanan terkemuka. Pada tahun 2000-an, Indofood memperluas bisnisnya ke berbagai sektor, termasuk agribisnis, distribusi, dan produk konsumen bermerek. Dan pada saat ini, Indofood menjadi perusahaan Total Food Solutions yang mengelola seluruh proses produksi makanan dari bahan baku hingga distribusi dengan produk yang diekspor ke berbagai negara. Oke. Visi dan misi PT Indofood. Visinya yaitu menjadi perusahaan Total Food Solution yang menyediakan solusi pangan secara menyeluruh. Misinya yaitu 1. Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi secara terus-menerus. Yang ketiga, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan. Terus ada strategi inovasi konsep iklan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk setelah menerapkan konsep dan strategi iklan yang efektif dengan memanfaatkan bahasa Indonesia secara relevan dan menarik. Strategi ini mencangkup penggunaan bahasa yang sesuai dengan kebudayaan lokal, memiliki kata yang menarik, dan gaya komunikasi yang membangun hubungan emosional dengan konsumen. Indofood juga menggunakan pendekatan kreatif seperti sikles, slogan yang mudah diingat, dan visual menarik. Perusahaan ini memanfaatkan media tradisional seperti televisi serta platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Strategi ini berhasil memperkuat citra merek dan memastikan pesan iklan diterima dengan baik oleh berbagai segmen pasar. Berikut contoh cuplikan iklan Indomie. Ada Indomie yang selalu hadir saat semangat dibutuhkan. Makasih, Bu. Saat sebarkan dukungan untuk negeri. Ini, Pak. Saat berusaha untuk lalui tantangan. Indomie seleraku selalu iringi tekad Indonesia. Indomie seleraku. Analisis SWOT iklan Indomie. Kekuatan 1. Citra merek yang kuat. Indomie adalah merek yang sangat dikenal dan dicintai di Indonesia. Sejarahnya panjang dan diasosiasikan dengan nostalgia, kebersamaan, dan makanan yang terjangkau. Iklan ini memanfaatkan kekuatan ini dengan menekankan perjalanan Indomie yang menemani masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Yang kedua ada slogan yang mudah diingat, Indomie seleraku, adalah slogan yang ikonik dan mudah diingat, yang semakin memperkuat identitas merek Indomie. Yang ketiga ada penggunaan bahasa Indonesia yang relevan dan mudah dipahami, memperkuat kedekatan dengan audiens lokal. Terus ada kelemahan. Kelemahannya yaitu kekurangan informasi produk. Iklan ini lebih fokus pada membangun citra merek daripada menyoroti filter atau
keunggulan produk Indomie itu sendiri. Yang kedua ada ketidakada ajakan, bertindakan atau ajakan yang jelas. Iklan ini tidak secara eksplisit mengajak penonton untuk melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk atau mengunjungi situs web Indomie. Yang selanjutnya, analisis SWOT iklan Indomie yang ketiga adalah peluang opportunities. Nah, peluang opportunities yang pertama yaitu pemanfaatan platform digital. Indomie dapat memperluas jangkauan iklan melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, serta berinteraksi dengan penonton melalui konten yang relevan. Yang selanjutnya adalah pengembangan konten yang lebih interaktif. Nah, Indomie dapat membuat konten yang lebih interaktif seperti kuis, polling, atau kompetisi untuk meningkatkan keterlibatan atau engagement penonton. Yang selanjutnya, yang keempat adalah ancaman atau threats. Nah, ancaman atau threats-nya yang pertama adalah persaingan ketat dari merek mie instan lain yang juga menggunakan pendekatan emosional dalam iklan mereka. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen terhadap produk yang lebih sehat dapat mempengaruhi daya tarik iklan. Yang selanjutnya adalah dampak penggunaan bahasa Indonesia pada iklan Indomie. Nah, bahasa Indonesia dalam iklan Indomie iringi terus tekadmu sejak dulu hingga nanti memiliki dampak signifikan. Frase seperti sejak dulu hingga nanti menciptakan nostalgia dan kedekatan emosional, sementara slogan ikonik Indomie seleraku memperkuat identitas merek di hati masyarakat. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memastikan pesan dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kesederhanaannya, bahasanya membuat iklan ini mudah diingat oleh berbagai kelompok usia. Nah, penggunaan bahasa Indonesia juga mengukuhkan citra Indomie sebagai merek lokal yang mendukung tekad dan semangat juang masyarakat, sehingga menciptakan loyalitas yang kuat dan pesan yang jelas dan emosional, membuat iklan ini sangat efektif dalam menjangkau audiens luas. Yang selanjutnya adalah evaluasi dari efektivitas bahasa dan visualisasi iklan Indomie. Nah, iklan Indomie iringi terus tekadmu sejak dulu secara keseluruhan berhasil memanfaatkan bahasa Indonesia dan visualisasi untuk menyampaikan pesan merek, serta menciptakan ikatan emosional dengan konsumen. Bahasa Indonesia yang digunakan sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia, sementara penggunaan bahasa Inggris yang minimal tetap perlu memastikan semua audiens dapat memahami. Nah, visualisasi dalam iklan ini sangat relevan dengan pesan yang ingin disampaikan. Dengan kualitas yang baik, menampilkan produk yang menarik, serta mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan daya tarik, disarankan agar penggunaan majas atau gaya bahasa figuratif dalam bahasa Indonesia lebih dimaksimalkan, agar pesan menjadi lebih kreatif, sambil memastikan penggunaan bahasa Inggris dapat dimengerti oleh seluruh target audiens. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah membangun citra merek yang kuat melalui iklan kreatif dan relevan dengan memanfaatkan bahasa Indonesia untuk menjangkau masyarakat luas dan memperkuat identitas Indomie. Strategi seperti penggunaan bahasa lokal, jingle, ikonik, dan visual menarik efektif dalam menyampaikan pesan. Analisis SWOT menunjukkan keunggulan dalam membangkitkan nostalgia, meskipun ada kelemahan seperti minimnya informasi, produk, dan ajakan bertindak. Peluang melalui platform digital dan konten interaktif dapat mendukung jangkauan lebih luas, sementara ancaman dari persaingan tren konsumen perlu dikelola. Nah, untuk iklan Indomie mencerminkan visi perusahaan untuk terus relevan, menghadirkan produk terjangkau, dan mendukung keberagaman. Demikian presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.